Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Melan Mantali. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal analisis framing personal branding Agus Harimurti Yudhoyono pada detik.com. Sebelum saya masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu masalah dari jurnal ini. Menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, detik.com juga menyajikan berbagai berita tentang pemilu termasuk pada masa kampanye berlangsung. Detik.com juga menampilkan berita tentang calon gubernur DKI Jakarta yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan pasangannya Silviana Murni. Minggu terakhir masa kampanye berlangsung, detik.com menyajikan ada 16 berita tentang Agus Harimurti Yudhoyono. Sehingga banyaknya pemberitaan mengenai Agus Harimurti ini membuat peneliti tersebut tertarik untuk mengetahui fakta bagaimana detik.com dalam membingkai personal branding Agus Harimurti Yudhoyono pada konten berita dan artikel. Nah, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan personal branding Agus Harimurti Yudhoyono pada media online detik.com. Kemudian kita masuk di tabel konten atau pokok pembahasan. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah personal branding, kedua framing dan media online, yang ketiga hasil analisis, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pertama, personal branding. Apa itu sih personal branding? Harun 2014 menyatakan personal branding adalah proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang, diantaranya adalah kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai, dan bagaimana semua itu menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Nah, personal branding juga sekarang sudah banyak dilirik oleh berbagai kalangan karena terbukti ampuh untuk meningkatkan sebuah penjualan. Yang artinya, dengan menjual citra baik terhadap publik atau khalayak mampu mempengaruhi masyarakat, terutama pada beberapa aspek ini. Yang pertama yaitu spesialisasi. Spesialisasi yaitu ciri khas dari sebuah personal branding yang hebat adalah ketepatan pada sebuah spesialisasi, konsentrasi hanya pada sebuah kekuatan, keahlian, dan pencapaian tertentu, seperti ability atau misalnya sebuah visi yang strategik dan prinsip-prinsip awal yang baik, dan juga lifestyle atau seperti apa gaya hidup seseorang. Kemudian itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah sebuah personal branding yang dilengkapi dengan kekuasaan dan kredibilitas sehingga mampu memposisikan seseorang sebagai pemimpin yang terbentuk dari kesempurnaan seseorang. Nah, selanjutnya itu kepribadian. Kepribadian itu sendiri adalah sebuah personal brand yang hebat harus didasarkan pada sosok kepribadian yang apa adanya dan hadir dengan segala ketidaksempurnaan. Dan yang terakhir itu ada perbedaan. Perbedaan itu adalah personal brand yang efektif, perlu ditampilkan dengan cara yang berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua adalah framing dan media online. Nah, apa itu sih framing? Framing merupakan teori yang membahas bagaimana realitas dikonstruksi oleh media dengan cara dan teknik apa peristiwa ditekankan dan ditonjolkan. Pandangan mengenai framing juga dikemukakan oleh Pan dan Kosicki. Mereka berpendapat bahwa framing sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain, sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Menurut Pan dan Kosicki, ada 2 konsepsi dari framing yang saling berkaitan. Pertama, dalam konsepsi psikologis. Framing dalam konsepsi psikologis itu lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif, bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan pada skema tertentu. Nah, yang kedua adalah konsepsi sosiologis.
Pandangan sosiologis ini lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Frame di sini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya pada realitas di luar dirinya. Sehingga Pan dan Kościcki membuat suatu model yang mengintegrasikan secara bersama-sama konsepsi psikologis yang melihat frame semata sebagai persoalan internal pikiran, dan sedangkan konsepsi sosiologis yang lebih tertarik melihat frame dari sisi bagaimana lingkungan sosial dikonstruksi oleh seseorang. Kemudian yaitu media online atau media massa. Media online adalah media massa yang mempermudah mendapatkan informasi dan hiburan, sehingga saat ini masyarakat mulai kecanduan akan penggunaan media massa itu sendiri, sehingga masyarakat lebih percaya pada konten media daripada fakta yang terjadi. Ini disebut pengaruh terpaan media. Media massa dalam fungsinya yaitu edukatif, menghibur, dan memberikan nilai sosial. Saat ini juga memiliki peran sebagai sarana persuasif. Namun jika dilihat dari kecepatan media online akan membantu public figure dalam membentuk brand untuk dirinya agar dinilai masyarakat memiliki citra positif serta menjadi pembeda dari public figure yang lain. Selain itu, media juga memiliki keberpihakan pada politisi karena faktor politik dan kepemilikan. Kondisi tersebut dilakukan oleh calon gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam hal ini, Agus Harimurti Yudhoyono merupakan calon gubernur yang diusung oleh Partai Demokrat. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hasil analisis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembingkaian berita yang dilakukan oleh Detik.com berhasil membentuk citra Agus Harimurti Yudhoyono dengan baik. Dan Agus Harimurti Yudhoyono dicitrakan sebagai sosok yang sangat peduli dengan kemajuan, kesejahteraan, dan kedamaian di Jakarta. Mengapa demikian? Sebab ada 4 struktur analisis dalam analisis framing Pan dan Kościcki, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Apa saja itu? Sintaksis adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. Sedangkan dalam berita, sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dari bagian berita headline, lead, latar informasi sumber, penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Sintaksis dalam jurnal ini dikatakan bahwa setelah dianalisis dari struktur sintaksis, ada beberapa berita yang menggunakan headline dari kutipan tersebut. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa penelitian ini ada menggunakan 16 berita, sekitar 8 berita headline beritanya itu menggunakan kutipan dari sumber berita yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Yang kita tahu bahwa fungsi headline sendiri adalah untuk menonjolkan informasi apa yang akan disampaikan. Nah, Detik.com ini berusaha memberikan informasi yang fokus informasinya pada sikap Agus Harimurti Yudhoyono. Pada struktur sintaksis ini juga Detik.com membangun personal branding Agus Harimurti Yudhoyono dengan spesialisasi yang seperti ability-nya, lifestyle-nya, dan lain sebagainya. Digambarkan Agus adalah sosok yang sangat peduli dengan kemajuan, kesejahteraan, dan kedamaian di Jakarta. Kemudian skrip. Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Untuk umum, dari struktur skrip ini adalah pola 5W tambah 1H, yaitu who, what, when, where, why, and how. Jika dikaitkan dengan jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa ada beberapa artikel yang kurang atau tidak lengkap, dan dalam hal ini memperjelas bahwa Detik.com ingin menonjolkan bagian-bagian tertentu dalam berita. Kelengkapan yang dimaksud adalah elemen 5W tambah 1H. Nah, apabila dalam sebuah berita tidak memenuhi unsur tersebut, maka berita tersebut dapat dikatakan tidak objektif.
Namun dalam berita itu pula digambarkan sikap-sikap Agus dalam struktur ini sebagai orang yang baru di dunia politik, sehingga Agus Harimurti cukup menunjukkan sikap tegas dan dalam hal tersebut sesuai dengan background-nya yang merupakan anggota militer. Yang juga ditonjolkan oleh wartawan yang mungkin sedikit mempengaruhi masyarakat, yaitu headline berita tentang Agus Harimurti seperti Agus rela meninggalkan dunia militer demi keinginannya memajukan Jakarta sehingga membuat brand awareness di benak masyarakat. Kemudian ada tematik. Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau dibuat oleh wartawan. Kalau struktur sintaksis berhubungan dengan pernyataan bagaimana fakta itu diambil, akan ditempatkan pada skema atau bagian berita, maka struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis. Nah, jika untuk tematik itu sendiri dalam kasus berita Agus Harimurti ini, dalam penelitian sang penulis dia menjelaskan ada tema-tema dalam artikel yang diteliti menonjolkan sikap Agus Harimurti Yudhoyono seperti kepribadiannya, kepemimpinannya, serta spesialisasinya. Itu digambarkan bahwa Agus Harimurti adalah sosok yang memiliki wibawa, dedikasi, dan memiliki sisi humanis serta toleransi. Dan yang terakhir adalah retoris. Struktur retoris dari wacana berita itu menggambarkan gaya atau kata yang dipilih untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan. Wartawan menggunakan perangkat retoris untuk membuat citra, menonjolkan sisi tertentu, dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Melihat dari pengertian retoris itu sendiri, jika ditinjau dari keseluruhan berita, Detik.com berusaha menonjolkan kepribadian Agus Harimurti Yudhoyono yang akan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam beberapa artikel, ada penekanan kata yang menunjukkan janji-janji dan optimisme Agus Harimurti Yudhoyono terpilih dalam pemilihan umum. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pada analisis framing, di Detik.com berupaya membentuk personal branding Agus Harimurti Yudhoyono sebagai seorang calon gubernur DKI Jakarta yang pantas dipilih oleh rakyat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Detik.com menulis berita. Sedangkan analisis pembingkaian dapat dilihat bahwa Detik.com kurang objektif dalam menulis berita. Salah satu faktornya adalah kurang lengkap dalam penulisan bagian-bagian berita seperti struktur skrip yang tidak lengkap, tidak adanya sumber yang dicantumkan. Hal ini membuktikan bahwa berita Detik.com kurang berimbang dan terkesan memihak atau menonjolkan bagian berita lainnya. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Apabila teman-teman belum mengerti atau belum paham, teman-teman bisa membaca keseluruhan jurnal itu dan linknya sudah saya letakkan di deskripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.